kita sebagaimana yang disampaikan tadi, kita di Sumatera Barat ini memang punya potensi besar gitu loh. Setiap sudut itu bisa kita jadikan ada nilai dan unsur pariwisata ya, secara pariwisatanya itu ada nilai jualnya, bisa dikemas. Tapi masalahnya adalah Assalamualaikum dan anak parekraf, kembali lagi di Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Inet sudah berada di salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Kota Padang, tepatnya di kawasan Limau Manis, yaitu di Politeknik Negeri Padang. Saat ini sudah hadir bersama Inet, Koordinator Prodi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Padang, yaitu Yuditya Wimena, atau kita sapa saja dengan Cigu Udit. Selamat siang, Cigu. Gini nih, Cigu, kita Inet manggilnya Cigu aja nggak apa-apa ya? Boleh, silakan. Nah, kita kan dari tim kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat memang ingin main-main ke sini, pengen tahu nih, karena di sini ada Prodi Usaha Perjalanan Wisata. Mungkin satu-satunya ya di Sumbar ya, yang prodinya usaha perjalanan wisata ya. Bagaimana sih sebetulnya prodi ini awal mulai berdirinya gitu? Bisa Cigu ceritakan nggak? Oke, terima kasih Inet. Sebelumnya kepada tim kreatif juga kita ucapkan terima kasih ya, udah jauh-jauh datang ke Bukit Karimuntiang ya, jauh sekali nih dari kantor Dinas Pariwisata Provinsi. Terima kasih. Kalau usaha perjalanan wisata ini program studinya ada di level D3 Inet, dan kita itu angkatan pertamanya ada di tahun 2008. 2008, oh lumayan muda ya? Masih lumayan muda banget, masih inilah ya, masih hijau. Jadi sampai saat ini kita masih berproses, dan dari 2008 itu kita ada terakhir itu meluluskan di angkatan 2017. 2017 itu lulusan pertama? Lulusan yang terakhir yang kita wisuda kemarin gitu loh. Saat ini kita ada di angkatan 2018 yang di tahun terakhir. Tahun terakhir gitu. 2018. Ya. Itu berarti udah akreditasinya? Saat ini kita alhamdulillah sudah ada di B. Oh, akreditasi B ya. Sudah diakreditasinya di B, dan sekarang kita sudah bersiap-siap nih untuk reakreditasi di tahun depan. Oh, mudah-mudahan bisa naik predikatnya jadi A. Cita-citanya A. Nah, kalau ngomongin masalah prodi, apalagi dia baru ya, baru 2008. Nah, visi misi untuk prodi usaha perjalanan wisata ini apa? Visinya kita itu inline dengan visinya institusi kita Politeknik Negeri Padang. Kita berharap nanti di tahun 2025 itu kita menjadi salah satu program studi yang terbaik level ASEAN dengan mengusung kearifan lokal sebagai ciri khas kita. Nah, jadi itu visinya sekarang sudah kita internalisasi ke dalam kurikulum kita, di mana tahun kemarin kita mereview kurikulum dan kita mantapkan bahwasanya kita bercita-cita untuk mengusung karakter kearifan lokal, tetapi tetap berbasis kepada kebutuhan industri. Demikian Inet. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya berarti kan PNP ini sebagai institusi pendidikan berarti mempersiapkan SDM ya, apalagi dengan program D3. Berarti kan memang tenaga kerja yang siap pakai gitu di dunia kerja. Vokasi, kalau menurut Cigu sendiri sebagai Kaprodi, untuk minat generasi muda untuk memilih jurusan prodi usaha perjalanan wisata ini gimana? Apakah antusiasnya cukup besar atau gimana? Kalau kita lihat beberapa tahun belakangan ini ya, terkait minat kaula muda nih atau generasi Z ya sekarang itu ya, nggak generasi milenial ya. Kalau generasi milenial itu kita loh. Nah, kalau Gen Z ini
Mereka itu kan sekarang lebih ke arah kreativitas, ide dan inovasi ya. Nah, untuk pariwisata sendiri dari tahun ke tahun, kalau kita benchmark dari peminat yang melamar ke prodi kita, itu kayaknya terus meningkat. Nah, untuk pariwisata sendiri kan bukan hanya Politeknik Negeri Padang nih yang punya program studi, secara keseluruhan memang ada peningkatan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi lulusan SMK pariwisata juga itu ada terjadi peningkatan. Jadi kan itu inline dia antara lulusan SMK dengan yang prodi pariwisata dengan penerimaan kita gitu loh. Nah, itu dia minat. Yang kedua adalah karena program pemerintah sekarang kan salah satu prioritas pemerintah itu adalah dari sektor pariwisata. Jadi kita untuk beberapa tahun ke depan itu memang butuh untuk mengisi sektor industri pariwisata ini dari berbagai bidang. Nah, kami di prodi usaha perjalanan wisata ini menyiapkan mahasiswa nanti lulus dengan profil sebagai salah satunya adalah tour operator, kemudian bisa juga di ticketing operator dan di event organizer operator gitu. Nah, jadi memang karena tergantung ininya apa namanya profil lulusan yang kita janjikan, makanya peminatnya juga semakin meningkat. Oh gitu. Berarti nanti lulusan dari prodi usaha perjalanan wisata ini prospeknya itu di dunia kerja adalah sebagai salah satunya profil intinya adalah memang di perjalanan wisata, di biro perjalanan wisata utamanya. Tapi ya seiring perkembangan zaman ya, karena kita tidak melulu hanya mengajarkan tentang kepariwisataan saja, tapi kita juga di kurikulum kita itu ada muatan bisnisnya, ada muatan kreatifnya. Jadi 3 tahun belakangan ini lulusan kita tuh malah bisa mengisi beberapa sektor yang sifatnya memang hospitality. Contohnya perbankan. Nah, perbankan, kemudian pelayanan-pelayanan di institusi pemerintahan juga ada. Jadi sudah mulai berkembang berkembang. Tidak hanya mengisi di BPW saja, tapi juga sudah mulai ke beberapa sektor lainnya yang terutama yang menawarkan jasa hospitality. Demikian. Jadi tadi kalau nggak salah tadi juga ngomong di visi misinya itu ada mengangkat kearifan lokal. Nah, itu kaitannya dengan membentuk SDM pariwisata ini gimana tuh? Nah, jadi gini Net, kita dalam membentuk kurikulum itu kan benchmark ya. Kita berkaca nih di keluar sana tuh. Sekarang kita punya kekuatan itu apa gitu loh. Karena kita ada di Sumatera Barat tuh kita punya semua. Mulai dari alam dan budaya, kita punya semua lengkap gitu loh. Nah, jadi ini yang mau kita usung. Kita bercita-cita gitu loh. Lulusan kita itu bisa mengemas apa yang kita punya di Sumatera Barat ini, potensi-potensi yang kita punya di Sumatera Barat ini dikemas oleh mahasiswa kita dan lulusan kita itu nanti tetapi tetap menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Contoh, dengan merebaknya pandemi 19 ini kita ini kesempatan, kalau buat kita ini adalah kesempatan buat kita merefleksi diri lagi. Kesempatan untuk program studi kita itu untuk berbenah diri kembali. Oh, ternyata ada hal yang di luar kontrol. Nah, untuk itu sekarang ini di industri itu berkembang yang namanya contohnya nih ya, virtual tour misalnya. Jadi penyediaan jasa tour dan pariwisata itu secara virtual. Nah, berarti kan ada kebutuhan mahasiswa yang mampu untuk adaptable terhadap perkembangan teknologi informasi. Harus melek teknologi ya. Itu dia. Jadi tetap mengemas apa yang ada di potensi di Sumatera Barat, tetapi tetap dengan mengedepankan atau berbasis kepada teknologi. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi kan kata Cigu tadi di sini kan jurusannya kan D3. Ya, program studinya D3. Nah, itu berarti kan banyak dalam pembelajarannya banyak turun ke lapangan juga ya. Oh, banyak banget. Nah, jadi kira-kira giat-giat apa aja yang dilakukan PNP ini untuk menyiapkan mahasiswa-mahasiswa itu untuk bisa terjun langsung ke lapangan nanti? Baik, untuk dari segi pembelajaran kita itu sistemnya 60-40, jadi 60% praktikum, 40% teori. Oh, teori. Ya, lebih banyak di lapangan ya. Terlebih lagi sekarang kan Dirjen Pendidikan Tinggi Dikti itu mengusung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi makin leluasa nih mahasiswa kita untuk mencobakan kebolehannya di lapangan atau di industri gitu loh. Nah, saat ini
kita mengajak mahasiswa itu mendorong mahasiswa untuk memang benar-benar mencari pengalaman sebanyak-banyaknya dan pembelajaran sebanyak-banyaknya dari lapangan. Ada program yang pertama yang pasti itu adalah praktek kerja lapangan namanya. Nah, praktek kerja lapangan ini ya kita kirim mahasiswa selama 1 semester ya kurang lebih 5 sampai 6 bulan untuk mencobakan ilmunya tadi di industri. Tapi lebih banyak mereka yang akan belajar nantinya tentunya. Kemudian kita juga meminta mahasiswa itu untuk bisa mengembangkan kreativitasnya melalui sistem project based learning. Jadi ada beberapa mata kuliah itu yang outcome-nya nanti berupa project. Jadi mereka harus menciptakan produk-produk gitu loh. Itu wajib diikuti semua ya, PKL sama project project based learning. Based learning itu. Bedanya kita dengan universitas itu kalau kita di Politeknik ini sistemnya paket. Jadi 1 semester itu sudah dirancangkan mata kuliah yang harus diikuti oleh mahasiswa gitu loh. Nah, selain dari yang 2 tadi, selain dari PKL dan PBL, kita juga dosen secara aktif itu kan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sana kita juga melibatkan mahasiswa kita. Jadi mereka selain nanti di PKL dan PBL, sebelum itu mereka juga sudah dikenalkan dengan industri. Satu lagi nih yang paling kita inikan banget, yang paling kita kedepankan banget itu adalah keterlibatan pelaku industri untuk bergabung bersama kami sebagai tim teaching. Nah, jadi saat ini kita memiliki sekitar 5 orang pelaku industri expertise di industri mereka ini. Jadi dosen tamu gitu? Dosen tamu dan 1 orang dari dinas pariwisata. Salah satu OPD di Sumatera Barat. Nah, kayaknya keren-keren deh tadi kalau Cigo ngomong masalah program-program untuk mahasiswanya ya. Nah, kalau dari sisi fasilitas kampusnya nih, apa aja sih yang ditawarkan di prodi usaha jasa pariwisata ini? Usaha perjalanan wisata. Tentunya ruang kelas yang nyaman ya. Nah, walaupun jauh-jauh nih ke Politeknik Negeri Padang, worth it ya Bu ya, gitu loh. Walaupun jauh sini tuh hijau, seger, gitu. Itu satu kondisi yang nyaman dan mendukung banget untuk belajar. Lingkungan kita alhamdulillah ya dekat dengan alam gitu. Asri gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua tentunya fasilitas pendukung proses belajar mengajar. Selain ruang kelas kita juga memiliki beberapa laboratorium. Ada laboratorium juga untuk jasa perjalanan wisata ini. Ada, ya. Buat apa itu? Nah, jadi laboratoriumnya yang pertama itu yang tadi yang untuk penguasaan kebutuhan dari industri. Kita punya 2 laboratorium komputer. Nah, itu biasanya untuk diisi untuk mata kuliah yang tentunya berbasis dengan komputer ya. Satu lagi adalah desain kreatif. Nah, kita sudah mulai nih memberikan materi untuk desain kreatif karena nggak bisa lagi nih sekedar hanya teknik-teknik pemanduan aja udah nggak laku Bu gitu loh. Zamannya sekarang udah berkembang ya. Nah, kemudian kita punya laboratorium ticketing namanya. Ticketing? Ya, karena tadi kan profil kita salah satunya adalah menghasilkan lulusan yang mampu untuk membuat paket dan tiket perjalanan. Kemudian kita juga punya laboratorium mobile. Jadi kita menyediakan 1 bus pariwisata untuk memfasilitasi mahasiswa kita untuk menteskan ilmu mereka gitu loh. Jadi uji pura-puranya jadi guide gitu ya. Ya, seperti itu. Gitu. Nanti juga untuk untuk perjalanan ya. Mereka seolah-olah lagi bawa tamu gitu loh. Transfer in, transfer out. Cukup lengkap ya berarti ya? Belum pustakanya Bu. Kita juga punya pustaka yang mensupport mahasiswa kita untuk sumber-sumber referensi ilmu pengetahuannya. Gitu. Nah, itu fasilitasnya. Ya, selain dosennya. Gimana? Sebelum fasilitas fisik, kita juga setiap tahun itu beberapa tahun terakhir itu tahun 2020 kemarin kita mendapatkan bantuan sebesar 1,2 miliar dari Dikti untuk pengembangan proses perkuliahan kita. Jadi tahun ini kita lagi mencoba lagi nih dapat lagi nggak ya? Nah, semoga ya, tolong didoakan loh ya gitu loh. Kita mengajukan proposal untuk dana bantuan hibah lagi dari Dikti melalui program kompetitif fund namanya sebesar 1 miliar lagi. Semoga ya gitu loh. Semoga kita doain rame-rame deh. Nah, untuk dosen sendiri ya Inet ya, kita saat ini diperkuat oleh kurang lebih 13 dosen. 13 itu dosen tetap ya? Yang aktif ya. Yang aktif. 1 orang sekarang sedang menjalani S3
S3 di Perancis. Nah, yang 13 orang yang aktif ini nggak kalah keren. Termasuk Cigo ya berarti? Amin, segera menyusul gitu. Jadi sistem antrian. Nah, dari 13 orang yang aktif saat ini, 2 orang itu kita dari Prancis, double Dari degree Prancis. ya, dengan Udayana ya. Udayana. Nah, dengan Prancis itu waktu S2-nya double degree. Kemudian memang hampir 70%-nya itu adalah dosen-dosen di pariwisata. Gitu. Memang ilmu background ininya Basic ya, background-nya memang pariwisata ya. Pariwisata. Tapi karena pariwisata, usaha perjalanan wisata itu dekat dengan bisnis, kita juga diperkuat oleh dosen-dosen berbasis bisnis dan manajemen. Nah, kebetulan kan kita ini satu jurusan dengan administrasi bisnis. Oh iya. Jadi kita juga dibantu oleh dosen-dosen dari administrasi bisnis untuk memperkuat kita di manajemennya, dari segi ilmu pengetahuan manajemen dan bisnis. Gitu. Berarti memang itu ya cukup kuat juga ya tenaga pengajar di sini ya, tidak hanya masih muda-muda loh. Iya ya. Masih muda-muda loh. Sayangnya Inet udah tua. Jangan ngaku-ngaku, kita harus muda. Oke. Tua itu cuma masalah umur. Angka aja itu. Iya. Terus tadi kan Ciki udah ngomongin tentang background pendidikan dari dosen-dosen yang bekerja di sini. Nah, selain mengajar, ada giat lain nggak yang dilakukan oleh dosen-dosen di sini? Mungkin misalnya udah pernah bikin kajian tentang pariwisata atau gimana gitu, bisa ceritain nggak? Jadi selain dari pendidikan, proses belajar mengajar, kita dosen itu kan memang ada namanya Tridharma, perguruan tinggi. Proses belajar mengajar atau pendidikan, terus ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau penelitian ini kita memang biasanya nih kita memang berusaha berkontribusi langsung melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini, berkontribusi langsung kepada stakeholders pariwisata di Sumatera Barat. Kalau beberapa tahun belakangan ini kita minta kepada teman-teman dosen itu untuk menentukan ruang lingkup yang spesifik untuk penelitian dan sekaligus pengabdian masyarakatnya. Jadi nggak usah melebar kemana-mana, fokus di satu daerah atau di satu topik gitu, tapi memang jadi istilahnya gitu. Iya. Nah, sebagai contoh nih, di Agam ya, kita saat ini sangat erat banget hubungannya dengan Agam. Kita di Kamanghilia dan kemarin terakhir tuh di Canduang, kita melakukan pendampingan terhadap kelompok sadar wisata yang ada di sana ya, Pokdarwis. Nah, kemudian kita juga ada di Kuranji Hilia, Kabupaten Padang Pariaman. Gitu. Ya, kita memang mendampingi dulu nih dari Pokdarwisnya. Kita tujuannya nanti adalah desa wisata yang mandiri. Pendampingan ini dalam artian gimana? Dalam artian kita pembinaan anggotanya. Diajarin gitu ya ini. Kita nggak pakai kata diajari ya. Kita pakainya sharing gitu loh. Karena kan kita selain memberi juga nanti kita di sana menerima gitu loh. Kita juga perlu insight kan dari masyarakat gitu loh, dari grassroots lah istilahnya. Take and give gitu ya. Simbiosis mutualisme ya Net gitu loh. Nah, itu sih, tapi cita-cita kita tuh nanti ke desa wisata mandiri mereka. Nah, kalau yang agak grandnya, kita pernah kerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk membina desa wisata Kubu Gadang di Padang Panjang. Ya, itu di tahun 2019 kemarin. 2019. Ya. Jadi kita cukup antusias ya dalam berbagi dengan stakeholdersnya industri pariwisata melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat tadi. Nah, melalui program-program yang lain, contohnya yang P3TV yang tadi saya sebutkan, kita juga menjalin kerjasama melalui MOU dan MOA dengan beberapa OPD, perusahaan serta masyarakat sendiri gitu loh. Contohnya dengan Dinas Pariwisata kan gitu loh. Nah, kita juga di beberapa tahun belakangan juga diminta untuk memperkuat tim-tim di Dinas Pariwisata baik provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Nah, dari sekian banyak penelitian atau kajian yang dilakukan oleh dosen-dosen di sini, kajian atau penelitian apa sih yang paling menarik gitu? Yang pernah dilihat di pariwisata Sumatera Barat? Kalau saat ini karena kita lebih ke itu tadi ya, vokasional ya, kita kan nggak hanya untuk pribadi dosennya aja, tapi kita juga melibatkan mahasiswa ya gitu loh. Nah, untuk beberapa tahun belakangan ini kita lebih prefer ke community based tourism.
Community based ya, tourism. community based tourism karena Yang memang di desa-desa wisata gitu ya, seperti dampaknya itu. lebih terasa kan gitu loh. Dan memang di community based tourism itu kan kita mencarikan pola nih supaya masyarakat itu bisa mandiri. Nah, di sana mahasiswa bisa mengisi gitu loh, Isi di ikut situ mengisi ya. juga gitu loh. Selain di CBT, kita juga ada di potensi destinasi. Potensi Nah, destinasi. jadi kita memang tujuannya mencari nih di Sumatera Barat ini selain yang sudah ada, kira-kira mana lagi sih yang Mana memiliki potensi untuk dikembangkan secara dari sisi kepariwisataan. Karena sebenarnya kalau kita mau itu bisa aja kan dijadikan dijadikan objek atau destinasi pariwisata baru. Tapi kita nggak mau latah. Jadi satu buka destinasi atau desa wisata semua ikut Semuanya gitu loh. ikut. Karena kan ada beberapa hal yang harus kita lihat dulu gitu loh. Ada unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk menjadi sebuah destinasi desa wisata itu gitu. Oh, begitu. Ya. Nah, jadi sebetulnya temuan yang paling menarik menurut Cigu apa nih yang untuk pengembangan pariwisata di Sumatera Barat itu seperti apa gitu? Oke, kalau secara keseluruhan dari apa yang sudah dicoba oleh teman-teman ya, baik melalui proses penelitian dengan pengabdian masyarakat itu adalah intinya itu adalah di komitmen dari masyarakatnya dulu. Nah, kita sebagaimana yang disampaikan tadi, kita di Sumatera Barat ini memang punya potensi besar gitu loh. Setiap sudut itu bisa kita jadikan ada nilai dan Nilai unsur jualnya pariwisata ya. secara pariwisatanya itu ada nilai jualnya, bisa dikemas. Tapi masalahnya adalah komitmen masyarakat dan motivasi personal masyarakatnya itu loh gitu loh. Nah, itu yang sekarang perlu kita kita ulik-ulik gitu. Perlu kita pancing dan perlu kita stimulus gimana caranya masyarakat itu memang apa-apa tuh mikirnya ke pariwisata gitu loh. Memang sadar wisata Ya, gitu ya. itu dia gitu loh. Jadi pendekatannya itu kita memang lebih ke hospitality-nya gitu loh. Lebih ke sadar akan pelestarian lingkungannya, sadar akan kearifan lokalnya gitu loh. Nah, kadang-kadang kan ada sebagian kita mungkin yang merasa Minang gitu loh. Nah, dalam tanda kutip ya, tapi nggak ini sih gitu loh. Nah, itu yang perlu kita tumbuhkan sekarang. Jadi Komitmen masyarakat secara bersama-sama untuk memang punya jiwa pariwisata gitu ya. Inat luar biasa ya. Spektakuler. Nah, terakhir nih dari sisi akademisi nih, ada nggak sih kritik atau saran tentang pembangunan pariwisata yang ada di Sumbar ini? Ya itu sih balik lagi ya ke yang kita sampaikan sebelumnya. Kalau dari segi pentahelixnya, kalau sekarang kan pendekatan pembangunan kepariwisataan itu melibatkan unsur pentahelix ya. Iya. Nah, kalau dari segi kepemerintahannya, terutama di Dinas Pariwisata Provinsi itu udah komit banget, luar biasa banget usahanya untuk menggiatkan nih, Menyatukan semua unsur pentahelix. Nah, betul, kepariwisataan ya luar biasa banget, kita apresiasi sekali. Akan tetapi untuk di level kabupaten kota mungkin masih perlu untuk digenjot lagi gitu loh. Nah, tapi inti dari semuanya itu adalah masyarakat sendiri sih gitu loh. Seberapa sadar sih masyarakat kita itu arti penting pendekatan secara kepariwisataan itu. Karena memang itu butuh investasi dulu di waktu. Iya. Bukan masalah materi saja, tapi masalah pemahaman dan kesadaran itu tadi, sehingga nanti di depan gitu loh, beberapa tahun ke depan itu kita bisa memetik hasil dari itu gitu loh. Nah, dari kegiatan yang nilainya ada kepariwisataannya itu. Jadi pariwisata ini nggak bisa jalan sendiri gitu ya, pemerintah aja nggak bisa, Kalau akademisi pemerintah aja nggak bisa. Kalau hanya pemerintah tuh yang getol banget, ayo dong. Masyarakatnya baik gitu. Cuma hanya menerima tanpa ada self driven tadi itu ya nggak bisa juga gitu loh. Jadi memang harus bersinergi bersama. Oke, mudah-mudahan ya dengan adanya pentahelix dan kerjasama dari berbagai unsur pentahelix ini, kemajuan pariwisata Sumatera Barat akan semakin Yang paling penting dekat. itu COVID ya dulu ini loh. Oh iya, benar. Tapi ini momen apa sih namanya? Kita harus melihat pandemi COVID ini momennya kita untuk bergiat nih, berpikir, mengembangkan, berbenah diri gitu, merencanakan nih mau diapain, mau dibawa kemana gitu. Oke, Gitu sih. oke.
Nah, kalau untuk harapan ke depan ada lagi nggak? Selain yang tadi ya, selain yang tadi tentu ini aja sih sekedar menginformasikan aja nih ke apa namanya Dunsana Parekraf ya, terutama generasi Z tadi, Gen Z tadi. Kita di Politeknik Negeri Padang memang sudah ada D3 Usaha Perjalanan Wisata program studinya, dan mulai September nanti kita akan memulai prodi baru kita D4 Destinasi Pariwisata. Destinasi pariwisata. Ayo silakan bergabung nih yang lulusan tahun ini ya. Dunsana yang mau SMA masuk dan SMK, nggak harus SMK sih, tapi dari SMA juga bisa. Nah silakan bergabung. Pendaftarannya sampai 28 Juli nanti. 28 Juli ya. Oh berarti nggak hanya ada D3 aja nantinya ya, ada D4 kita juga. sudah punya D4 sekarang. D4 Destinasi Pariwisata. Nah ingat itu Dunsana Parekraf. Nah Cikgu sebelum Inet pamit undur diri. Oh, udah ya. Udah cukup ya. Ini ada sedikit kenang-kenangan ini. Terima kasih. Sudah berkenan mau tahu-tahu lama sama Inet. Sudah jauh-jauh datang ke Poli dapat oleh-oleh. Terima kasih ya. Iya, dibuka dulu, dibuka. Oh iya, terima kasih ya Inet dan tim kreatif juga dari Dinas Pariwisata Provinsi. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama Cikgu. Diterima ya. Ya, sip. Saya terima ya. Oke. Ya, terima kasih. Oke, Dunsana Parekraf, demikianlah bincang-bincang Inet dengan Kaprodi Usaha Perjalanan Wisata Politeknik Negeri Padang. Sampai jumpa kembali pada edisi Malapak selanjutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Inet dan Cikgu Yudit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, dan Salam Piti Masua.